Shalom, shalom, selamat pagi. Salam sehat rohani dan salam sehat jasmani. Puji Tuhan, Tuhan telah mempercayakan satu hari lagi buat kita, Jumat 14 Januari tahun 2022. Kita percaya sebagaimana Tuhan sudah memelihara dan memberkati tidur malam kita, maka sepanjang hari ini kita juga harus yakin dan percaya kalau Tuhan juga pasti memberkati hidup kita. Amin. Baiklah, sebelum kita melakukan semua aktivitas hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui renungan kita dalam pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 36 hari bersama kitab 2 Tawari. Kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan ini akan membuat saudara semakin bertumbuh dan berakar kuat di dalam Tuhan dan mengalami perubahan karakter semakin serupa dengan Kristus. Amin. Hari ini kita telah berada di hari yang ke-6. Maka dalam pembacaan 2 Tawarik ini, maka kita akan membaca 2 Tawari pasal yang ke-6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-42. Judul perenungan kita hari ini, Menjadi Rumah Doa. Dan sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kemudian berdirilah ia di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel, lalu menadahkan tangannya. Karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta dan tingginya 3 hasta yang ditaruhnya di halaman. Ia berlutut di atasnya lalu berlutut di hadapan segenap jemaah Israel dan menadahkan tangannya ke langit. Dalam 2 Tawari pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-42, kita mendapati bahwa judul perikopnya adalah Doa Salomo. Ini adalah doa yang disampaikan Salomo pada waktu pentahbisan bait suci, di mana doa Salomo ini tertulis sebanyak 30 ayat. Dikatakannya, maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di hadapanmu ini. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan akan menjadi kediaman namamu. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini. Saudara, ini menunjukkan bahwa doa menjadi bagian terpenting dalam bait suci Salomo selain persembahan dan puji-pujian yang dinaikkan. Setelah Salomo selesai berdoa, terjadilah lawatan Tuhan secara dahsyat. Api pun turun dari langit, memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bagi orang percaya, doa adalah nafas hidup. Maka dari itu, doa adalah suatu hal yang harus dikerjakan dan harus menjadi gaya hidup kita. Sebagaimana bait suci Salomo menjadi rumah doa, kehidupan orang percaya pun dituntut untuk menjadi rumah doa. Ada tertulis, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Kata rumah atau bait Allah di sini tidak berbicara tentang gedung atau bangunan secara fisik, tapi gambaran dari umat Tuhan itu sendiri atau keberadaan orang percaya. Dan Tuhan menghendaki agar kita menjadi rumah doa. Orang Kristen yang disebut sebagai rumah doa adalah orang Kristen yang kesukaannya berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Seorang yang memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan setiap waktu pastilah berdoa. Punya hubungan yang karib dengan Tuhan berarti bukan hanya berbicara kepada Tuhan, tetapi kita juga harus bisa mendengar suara Tuhan melalui doa-doa yang kita panjatkan dan melalui renungan firman yang kita dengarkan. Jika kita sudah menjadi rumah doa, kita pasti akan mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Sebagaimana Salomo mengalami lawatan Tuhan, demikian ketika kita berdoa dan ketika kita telah menjadi rumah doa, maka setiap waktu lawatan Tuhan akan nyata di dalam hidup kita. Sidang jemaat Tuhan, karena begitu pentingnya doa ini, mari belajar untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Doa itu bukan soal ucapan yang baik. Doa itu bukan soal panjang dan lebarnya setiap kalimat yang kita panjatkan. Tapi doa itu adalah permohonan yang keluar dari mulut dan bibir kita sesuai dengan kebutuhan yang kita panjatkan. Terlebih saat kita memuliakan Tuhan melalui doa kita. Percayalah, Tuhan selalu menunggu kita saat kita berdoa dan bermohon kepadanya. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita hari ini sekali lagi mengingatkan kita betapa pentingnya kita untuk berdoa.
Karena doa adalah sesuatu hal yang kita bisa lakukan kapan saja dan di mana saja, dan tentunya itu sangat menyukakan hati Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Doaku bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kesembuhan sesuai dengan takaran imanmu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang memiliki pergumulan-pergumulan khusus, percayalah, Tuhan ada bersama-sama dengan saudara untuk melewati semuanya. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.